kemampuan berpikir tingkat tinggi dan inquiry. Sebetulnya pada saat Pak Zulfan memberikan tawaran pada saya, Bu, mau menyampaikan apa gitu ya. Saya terpikirkan untuk menyampaikan materi ini, walaupun sepertinya Ibu Bapak Guru itu sudah sering sekali ada BIMTEK tentang bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan soal-soal ya yang yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak asing, tapi saya mencoba untuk lebih memperdalam lagi, mengkaji kemampuan berpikir tingkat tinggi dan inquiry ini bagaimana kalau dikembangkan di dalam lembar kerja, ya. Oke, jadi topik hari ini saya terbiasa dengan menyampaikan dalam bentuk permasalahan, jadi nanti bisa Ibu Bapak merefleksi kira-kira apakah tersampaikan tidak apa yang dipertanyakan ini. Yang pertama itu bagaimana sebetulnya karakteristik lembar kerja siswa atau peserta didik itu biasanya ini ada perubahan selalu ya nama. Lembar kerja siswa atau LKPD. Saya lebih cenderung suka menyebutnya LK saja ya. Apakah LK itu mau dipakai oleh siswa atau peserta didik, saya kira sama ya. Bagaimana karakteristik lembar kerja siswa peserta didik yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan inquiry. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusunnya. Nah, sebelum masuk kepada bagaimana pengembangannya, saya ingin sampaikan dulu kalau di kelas ya, ini bisa saya tanya kemudian menunggu jawaban. Mungkin kalau sekarang saya nanya, saya jawab sendiri ya. Mungkin seperti itu. Jadi apa sih sebetulnya tujuan kita mengajar ya? Itu apakah menyampaikan informasi saja? Ataukah kita ingin mengembangkan kemampuan berpikir siswa? Ya. Ini ada dua hal, tujuan mengajar itu apakah menyampaikan informasi ataukah mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Please, ya ini. Oke. Kemampuan apa yang utama yang paling diperlukan oleh guru kalau kita hanya menyampaikan informasi? Tentu guru itu harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan. Sedangkan kalau untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, guru itu harus punya keterampilan bagaimana caranya bertanya. Karena bertanya itu akan menstimulus siswa dia untuk berpikir. Jadi bagaimana siswa bisa berpikir itu karena kita tanya. Nah, kalau kita hanya menyampaikan informasi, maka sebetulnya kita tengah mentransfer knowledge saja, mentransferkan pengetahuan. Sedangkan kalau kita mengembangkan kemampuan berpikir siswa, maka ini menjadi transfer of learning skill. Nah, pada kesempatan ini tentu kita juga harus lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada guru pada siswa itu sebetulnya bisa menentukan pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau kita hanya menjelaskan saja, maka metodenya tentu akan dominan menceramahi. Tetapi ketika kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, ini akan menstimulus siswa dengan berbagai aktivitas berpikir. Ketika kita mempersiapkan berbagai pertanyaan, ini akan menentukan pendekatan atau metode pembelajaran apa yang digunakan. Nah, salah satu perencanaan, jadi pertanyaan itu harus direncanakan supaya kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka perencanaannya ini kita tuliskan dalam bentuk yang namanya lembar kerja peserta didik. Jadi pertanyaan itu tidak dilontarkan hanya spontan saja. Kemudian LKPD ini punya fungsi tadi sebagai pemicu penemuan konsep. Jadi bukan pelengkap penjelasan guru tentang suatu konsep atau mengulang kembali konsep yang telah dijelaskan. Ada satu hal yang dulu mungkin menjadi isu secara nasional ketika guru-guru
menggunakan lembar kerja siswa dulu yang dibukukan, yang dijual oleh berbagai penerbit. Sehingga siswa itu dibekali setiap hari itu dengan itu harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan. Sedangkan kalau untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, guru itu harus punya keterampilan bagaimana caranya bertanya. Karena bertanya itu akan menstimulus siswa dia untuk berpikir. Jadi bagaimana siswa bisa berpikir itu karena kita tanya. Nah, kalau kita hanya menyampaikan informasi, maka sebetulnya kita tengah mentransfer knowledge saja, mentransferkan pengetahuan. Sedangkan kalau kita mengembangkan kemampuan berpikir siswa, maka ini menjadi transfer of learning skill. Nah, pada kesempatan ini tentu kita juga harus lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada guru pada siswa itu sebetulnya bisa menentukan pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau kita hanya menjelaskan saja, maka metodenya tentu akan dominan menceramahi. Tetapi ketika kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, ini akan menstimulus siswa dengan berbagai aktivitas berpikir. Ketika kita mempersiapkan berbagai pertanyaan, ini akan menentukan pendekatan atau metode pembelajaran apa yang digunakan. Nah, salah satu perencanaan, jadi pertanyaan itu harus direncanakan supaya kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka perencanaannya ini kita tuliskan dalam bentuk yang namanya lembar kerja peserta didik. Jadi pertanyaan itu tidak dilontarkan hanya spontan saja. Kemudian LKPD ini punya fungsi tadi sebagai pemicu penemuan konsep. Jadi bukan pelengkap penjelasan guru tentang suatu konsep atau mengulang kembali konsep yang telah dijelaskan. Ada satu hal yang dulu mungkin menjadi isu secara nasional ketika guru-guru menggunakan lembar kerja siswa dulu yang dibukukan, yang dijual oleh berbagai penerbit. Sehingga siswa itu dibekali setiap hari itu dengan latihan-latihan soal yang sudah ditulis oleh penerbit dan dikerjakan oleh siswa. Sehingga sampai ada isunya ya permasalahan, menimbulkan permasalahan, akhirnya dilarang menjual atau menggunakan LKS. Sehingga ada miskonsepsi sebetulnya LKS itu apa gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kembali kita mengulang lagi, betulkah LK itu tidak penting gitu ya. Kalau menurut saya LK itu penting ketika memang disusunnya oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah direncanakan oleh guru, pertanyaan-pertanyaan yang baik, ini dapat dijadikan komponen utama di dalam lembar kerja, yaitu pertanyaan yang bisa mengacu kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan berupa satu lagi adalah tugas kinerja untuk mengembangkan kemampuan inquiry. Nah, untuk dua hal ini akan saya jelaskan dahulu ya. Nah, bentuk LKPD ini juga nanti akan menentukan bentuk soal kemudian untuk menguji hasil belajar siswa. Kita tidak bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi di akhir pembelajaran tanpa pada proses pembelajarannya tidak diajarkan bagaimana mereka menemukan konsep. Sehingga soal-soal yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi akhirnya dipandang sebuah soal yang sulit. Kenapa sulit? Ya karena mereka tidak diajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi apa yang diajarkan dengan yang diuji akan berbeda dan itu akan menimbulkan kesulitan bagi siswa. Berbeda halnya kalau kita setiap pada pertemuan di setiap kali di sekolah itu menggunakan pengembangan keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya ingin juga memberikan sebuah meluruskan konsep yang sudah terlalu tersebar secara luas, yaitu
istilah HOTS ya. HOTS itu higher order thinking, S-nya itu skill. Sebetulnya yang saya bahas sekarang bukan skill, tetapi ability. Higher order thinking ability. Ya, ada hot A, ada hot S. Tapi biasanya lebih populer HOTS ya, higher order thinking skill. Belakangnya itu berbeda. Kalau kita bahasa Indonesia kan, higher order thinking ability itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi depannya adalah kemampuan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini mengacu kepada taksonomi Bloom revisi, yaitu yang C4, C5, dan C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan higher order thinking skill sebetulnya ini adalah sekumpulan karena pakai S juga skills ya. Jadi ini dari ininya yang aslinya itu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau sekumpulan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mencakup keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan pemecahan masalah. Taksonomi Bloom revisi menganalisis dan mengevaluasi itu sebetulnya salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan. Jadi baru awal mulanya kita memberikan pembekalan bagaimana kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. Diharapkan dia muncul menjadi keterampilan. Sedangkan pada mengkreasi ini berkaitan dengan berpikir kreatif. Ketiganya ini akan bisa digunakan sebagai pemecahan masalah ya. Tetapi memang sudah terlanjur di lapangan itu menganggap bahwa kemampuan sama dengan keterampilan. Mampu belum tentu terampil ya. Kalau terampil pasti mampu ya gitu. Jadi keterampilan itu justru baru bisa diperoleh kalau kita di dalam pembelajaran selalu mencoba mengembangkan kemampuan ini. Kalau tidak mengembangkan kemampuan, maka tidak akan terampil. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kulminasi setelah kita membelajarkan setiap hari bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kira-kira begitu ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya lebih menyoroti bagaimana taksonomi Bloom revisi ini kita tuangkan di dalam lembar kerja. Untuk itu saya ulas dulu apa itu taksonomi Bloom revisi ya. Jadi taksonomi Bloom revisi ini mencakup dua, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Ya, dimensi proses kognitif ini yang sering kali kita gunakan soal-soal ujian akhir itu biasanya didominasi dengan kemampuan C1 atau menghafal, remember. Atau C2, memahami, understand. Jadi sebutkanlah, jelaskanlah seperti itu. Kalau itu dalam bentuk uraian. Kemudian atau memahami dan menghafal ini adalah kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian yang berikutnya adalah mengaplikasikan. Ini kemampuan berpikir tingkat sedang. Jadi mengaplikasikan konsep, ya menggunakan konsep, bagaimana mengaplikasikan rumus untuk menghitung itu mengaplikasikan ya. Tapi mengaplikasikan ini belum sampai ke problem solving. Karena kalau problem solving itu kemampuan berpikir keterampilan berpikir tingkat tinggi yang merupakan kulminasi dari C4, C5, dan C6 ya. Jadi kalau problem solving dia membuat sebuah penyelesaian masalah dengan cara yang tidak biasa. Nah, kemudian di taksonomi Bloom revisi ini juga ada dimensi pengetahuan. Jadi kalau proses itu bagaimana proses berpikirnya tentang konten. Kontennya apa ya? Itu dimensi pengetahuan. Apakah itu berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Saya tidak akan bahas satu persatu karena kita fokusnya di kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi saya akan lebih membahas tentang C4, C5, C6. Saya asumsikan Ibu Bapak sudah paham mengenai konsep-konsep yang lain gitu ya. Ini sebagai ini saja mengingatkannya. Nah, tadi
Kalau kita lihat ada irisannya ya, misalkan kalau mengingat pengetahuan faktual. Nah, ini jadi kalau kalau mengingat pengetahuan faktual itu bisa misalkan fakta tentang. Nah, di sini pertanyaannya nanti sebutkan apa yang disebut dengan termometer gitu ya, atau fakta ya. Apakah kertas lakmus itu kan digunakan untuk mengukur apakah membedakan sifat asam dan basa. Jadi bisa ditanya, apakah perubahan warna? Nah, itu pengetahuan. Kemudian kalau konseptual, misalkan konsep tentang asam basa dan sebagainya. Pengetahuan tentang konsep bisa mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Seperti itu. Jadi dimensi pengetahuan itu adalah dimensi kontennya. Nah, kita lihat apa sih sebetulnya kemampuan menganalisis. Ini juga ada sebuah hal yang mungkin kita perlu refleksi juga berkaitan dengan biasanya kalau guru-guru ingin mengembangkan indikator soal, itu biasanya diberi sebuah tabel ya, tabel kata-kata kunci. Betul nggak Bu Nadra? Ada tabel kata kunci, kata kerja operasional KKO ya. Biasanya ada KKO. KKO untuk ini menjelaskan. Kemudian jadi ada satu tabel yang biasa digunakan yang namanya kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini agak menjebak walaupun itu adalah salah satu cara yang termudah untuk membuat indikator soal. Contohnya begini. Ketika ada di C6 itu ada menuliskan atau membuat ya, menuliskan. Kalau menuliskan di C6 maksudnya menulis karangan ya. Tetapi ketika ada soal misalkan, tuliskanlah persamaan reaksi. Nah, saya menemukan ketika diminta siswanya menuliskan persamaan reaksi, ternyata itu dimasukkan ke C6, padahal menuliskan persamaan reaksi belum masuk ke C6. Baru masuk di C2. Jadi mengubah satu bentuk tulisan ya, mengubah dari kata-kata menjadi simbolik ya. Jadi perubahan dari kata-kata yang menunjukkan bahwa terjadinya suatu reaksi kemudian diubah menjadi simbolik. Nah, karena itu yang perlu dipahami adalah pengertian dari masing-masing keterampilan berpikir. Menganalisis ini adalah kemampuan menguraikan suatu masalah, ya, permasalahan, atau menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unit-unit tersebut. Ini ada 3 sub dari proses kognitifnya adalah menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Ya. Nah, pada menguraikan ini sebetulnya ini bentar, ini hide video. Oke. Membandingkan 2 atau lebih fenomena. Maaf, di sini lagi ada ini ya, apa namanya? Sudah adzan asar, Bu Nadra, di stop dulu ya saya ya. Ya boleh Bu, kita rehat dulu ya. Sampai azan selesai. Ya, sampai azan selesai ya saya.
Apa ya? Ya, saya lanjut lagi ya. Baik, tadi ada adzan dulu, mungkin kalau di sana belum adzan ya, Bu? Belum, Bu. Iya, ini kita Duluan lebih di sana. dulu, iya. Oke. Baik, saya lanjut ya. Jadi, kemampuan menganalisis ini ada 3 sub, yaitu menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Menguraikan itu seperti apa? Yaitu membandingkan 2 atau lebih fenomena. Ini bisa dengan cara menemukan persamaan perbedaan. Misalkan kalau siswa diberikan oleh kita 2 gambar, ya. 2 gambar tentang 2 gambar, misalkan satu gambarnya sel volta, satu lagi sel elektrolisis, tapi kita tidak katakan bahwa itu sel volta atau sel elektrolisis. Nah, kemudian kita minta dianalisis apa perbedaannya, apa persamaannya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yaitu mengorganisir. Mengorganisir ini terkait dengan kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat. Ya. Bagaimana pengaruh suatu perlakuan dan akibatnya pada yang lain. Jadi kalau dalam hal ini, kalau misalkan ada suatu fenomena, ini sebetulnya diakibatkan oleh pengaruh dari perlakuan apa. Jadi bisa diberikan stimulus misalkan dengan memberikan fenomena, atau kalau dalam praktikum adalah dengan melakukan eksperimen. Nanti saya jelaskan seperti apa ya. Kemudian menemukan pesan tersirat. Menemukan pesan tersirat ini adalah adalah contohnya menganalisis hubungan argumentasi antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Jadi menganalisis argumen. Atau bisa juga menemukan sudut pandang atau bias dari suatu tujuan dan dari suatu informasi. Ini kemampuan menganalisis. Nah, berikutnya mengevaluasi. Kalau mengevaluasi ini membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Jadi standarnya sudah diberikan, kemudian dia bisa dengan cara memeriksa apakah memenuhi standar yang sudah diberikan, yaitu dengan cara menguji konsistensi atau kekurangan dari suatu karya berdasarkan kriteria internal. Misalkan siswa sebelum praktikum menguji daya hantar larutan elektrolit dan non-elektrolit, bisa saja kita mintakan dulu membuat alat penguji daya hantar listrik larutan. Kan tidak terlalu sulit sebetulnya. Nah, kalau hal itu dilakukan, nah nanti bisa misalkan ini dengan pembelajaran berbasis proyek biasanya ya. Proyek membuat alat untuk praktikum. Dan siswa yang lain bisa dimintakan untuk memeriksa ya, memeriksa apakah produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut sesuai tidak dengan kriteria ya. Kemudian memeriksa apakah solusi yang diberikan untuk suatu masalah telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ya.
Berikutnya adalah C5 adalah mengkritik. Ya, kemampuan mengkritik ini adalah kemampuan mengevaluasi. Saya kira banyak orang yang sekarang kalau lihat suatu fenomena langsung mengkritik ya, menilai suatu karya atau suatu fenomena atau apapun fakta itu yang baik dari segi kelebihan dan kekurangannya berdasarkan kriteria eksternal ya. Jadi kriteria eksternal ini bisa bukan terkait dengan karya tersebut tetapi berdasarkan estetika, berdasarkan moral, misalkan seperti itu. Ini contohnya misalkan mengevaluasi suatu karya dengan membandingkannya dengan karya lain yang relevan atau menilai sudut pandang yang dipakai oleh seseorang dalam mengambil keputusan. Berikutnya mengevaluasi. Mengevaluasi ini kemampuan menyusun cara baru untuk menghasilkan objek-objek, peristiwa, dan informasi-informasi. Oh maaf, bukan mengevaluasi, ini salah ya. Ini bentar ya saya ini kan. Meng-create ya, membuat. Oke. Jadi meng-create atau saya ini ya, mencipta, maaf ya. Ini salah ini ya. Mencipta. Oke. Oke. Mencipta ini sebetulnya bagaimana kemampuan menyusun cara baru untuk mengklasifikasikan objek-objek, peristiwa, dan informasi. Jadi bisa dalam menemukan hubungan kausal atau urutan tertentu, kemudian menemukan abstraksi operasionalnya, ini adalah cara berpikirnya ya. Bagaimana sampai dia mencipta, itu biasanya dia menemukan adanya hubungan satu sama lain ya. Kemudian dia menemukan, oh ini kayaknya akan saya buat dengan cara yang lain, atau disebut menemukan abstraksi atau operasional yang berbeda. Sehingga nanti dari dia melihat ada hubungan satu sama lain dari sebuah objek, dia mampu menemukan atau mencari cara baru sehingga dihasilkanlah menciptakan sesuatu. Jadi sifat berpikirnya ini berbeda dengan menganalisis atau mengevaluasi yang sifatnya berpikir konvergen. Kalau ini berpikirnya divergen. Kenapa berpikir divergen? Karena jawaban yang pastinya itu sebetulnya belum ditemukan ya, belum maaf ini. Jadi belum dipastikan mana yang sebetulnya jawabannya. Berbeda kalau analisis dan mengevaluasi jawabannya sudah ada sebetulnya. Kalau ini bisa belum ditemukan karena bentuknya baru. Nah, membuat atau generating ini bisa berupa kalau dalam kimia itu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis ya. Jadi bingung nanti kalau membuat orang mencipta, apakah itu menciptakan suatu karya? Tidak hanya itu sebetulnya. Jadi merumuskan suatu permasalahan ketika kita berikan fenomena, dia kemudian mampu merumuskan permasalahan dari fenomena yang menarik tersebut, kemudian dia merumuskan hipotesis, maka dia sudah mengenerate atau membuat ya. Nah, rumusan masalah dan hipotesis itu adalah salah satu cara yang mengarahkannya kepada pemecahan masalah. Dari permasalahan yang sudah dia buat dalam bentuk rumusan, maka ini akan berlanjut kepada bagaimana caranya merencanakan, ya, planning, merencanakan untuk menguji hipotesis tersebut. Jadi gimana ya caranya sekarang kalau kita menguji hipotesis setelah dia tadi membuat, maka dia harus menentukan strategi atau metodenya untuk memecahkan masalah ya. Atau di sini dengan cara merancang serangkaian percobaan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian memproduksi itu menjalankan rancangan tersebut. Jadi kemampuan mencipta ini pertama dia membuat dulu, kemudian merencanakan, memproduksi, itu bisa menjadi satu alur ya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah
pemikiran bagi kita sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan kimia, apakah ilmu kimia yang didelivery oleh para guru itu sudah sampai kepada bagaimana mengembangkan kemampuan siswa mencipta. Ya, mungkin sudah dilakukan ya, tapi kita nanti tinjau bagaimana caranya itu bisa sampai siswa pada kemampuan mencipta. Jadi membuat suatu rancangan atau menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah itu sudah bagian dari memproduksi. Kemudian kalau dalam bentuk produk bisa dalam bentuk mendesain alat, membuat laporan ilmiah, menyusun rangkuman atau abstrak dari suatu tulisan yang kompleks. Ini adalah kemampuan mencipta. Berbeda dengan keterampilan berpikir kreatif. Nah, kalau keterampilan berarti dia sudah sangat terampil membuat alat, terampil membuat suatu artikel ilmiah. Kalau ini baru bagaimana dia membuat caranya sebuah laporan ilmiah, sebuah mini riset. Jadi kalau terampil itu sudah beda ya. Tapi kalau ini tidak diajarkan mulai dengan kemampuan mencipta, maka jangan harap kita bisa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif seperti itu ya. Jadi jangkauannya ini. Nah, sekarang bagaimana strateginya membuat pertanyaan yang berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi? Sajikan fenomena yang memunculkan permasalahan. Nah, fenomena yang memunculkan permasalahan ini bisa berupa wacana, cerita, gambar, atau diagram. Tentu fenomena ini menjadi dasar stimulus untuk mereka berpikir, menemukan konsep. Tapi fenomena yang diberikan dalam wacana itu harus erat kaitannya dengan nanti yang ditanyakan, yang akan dieksplor oleh mereka. Jadi jangan sampai begini, kita berikan fenomena tapi pertanyaannya berbeda, bukan menggali permasalahan yang terkait dengan fenomena. Sehingga kalau misalkan biasanya dalam soal ada soal yang diklaim bahwa soal tersebut mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Diberi wacananya panjang sekali, kemudian terakhir ditanyakan, bagaimanakah ini. Nah, kalau yang namanya wacana itu berfungsi, kalau wacana itu kita tutup, siswa susah nggak bisa menjawab. Berarti itu betul sebetulnya salah satu ciri bahwa soal tersebut mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tapi kalau wacananya kita tutup dan siswa masih bisa jawab dengan cara mencari jawabannya di buku, nah itu berarti mungkin belum sampai kepada mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi pertanyaan yang diajukan siswa itu hanya dapat dijawab jika siswanya menggunakan pesan atau makna yang tersirat dari fenomena yang disajikan. Dan juga hindarkan kalau kita memang ingin mengembangkan sebuah lembar kerja yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, jangan mengajukan pertanyaan C1, C2 lah misalkan. C1 ya, apa yang dimaksud? Jelaskan definisi, sebutkan ya. Biasanya kalau dalam LK itu selalu saja diberi, saya lihat itu ya, saya melihat LK yang sering ada di kita searching di Google, dan ini sayangnya langsung ditiru juga oleh mungkin ini ya, langsung dipakai tanpa ditinjau. Misalkan mau praktikum laju reaksi, tetap ditanya lagi apa yang dimaksud dengan laju reaksi atau jelaskan definisi. Nah, jadi menanyakan definisi. Oke, karena itu kita coba kalau dalam LK kita ajukan pertanyaan dengan menggunakan contoh kalimat seperti ini. Kalau untuk level proses kognitif, misalkan contoh pola pertanyaannya atau perintahnya bisa jelaskan persamaan dan perbedaan antara ini dan ini ya. Ya, terserah itu tentang apa, titik-titik dan titik-titik, saya berikan polanya saja ya. Kemudian bandingkan dua cara berikut tentang apa gitu ya. Apakah penyebab utama? Ya, jadi dia harus menganalisis dulu apa ya penyebab utamanya. Kemudian apa sajakah akibat yang akan terjadi bila sesuatu dilakukan seperti ini. Kemudian
berdasarkan titik-titik apa yang akan terjadi bila titik-titik. Nah, ini titik-titiknya nanti Ibu Bapak bisa kembangkan, saya mau nanya apa gitu ya. Kemudian apakah pengaruh A terhadap ini ya. Kemudian perhatikan. Perhatikan. Jadi misalkan perhatikan apa? Perhatikan gambar, 2 gambar atau beberapa gambar. Kemudian dari gambar itu kelompokkanlah hal berikut berdasarkan. Ya. Kemudian daftar dan beri alasan singkat tentang ciri utama. Kemudian kalau mengevaluasi, bisa buat pola pertanyaannya atau perintahnya, manakah pilihan berikut yang kamu pilih? Jadi dia diberi beberapa pilihan, kemudian silakan pilih yang mana. Nah, kenapa kamu pilih itu? Nah, itu berarti dia sudah mengevaluasi. Dia memilih itu berdasarkan kriteria apa sehingga dia memilih hal itu. Kemudian bisa saja jelaskan mengapa kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tentang ya tentang apa gitu. Kita berikan sebuah wacana. Kemudian wacana ini saling berbeda ya. Ada perbedaan, dua perbedaan tentang memandang suatu masalah. Nah, dia diminta mana yang kamu setujui, mana yang tidak disetujui. Jelaskan mengapa gitu ya. Kemudian perhatikan rangkaian alat. Nah, ini bisa saja mengevaluasi. Diberikan sebuah rangkaian alat, dia harus melihat sebetulnya rangkaian alatnya mana yang benar, mana yang salah. Misalkan, oh ini tidak tutupnya, tidak ditutup dengan baik. Kalau tidak ditutup dengan baik, nanti gasnya akan akan keluar, jadi tidak bisa diukur, gitu. Misalkan seperti itu. Atau apakah kelebihan dan kelemahannya? Berdasarkan kriteria, tuliskan penilaianmu tentang sesuatu ya. Nah ini, jadi ini luas sekali. Nah ini yang disebutkan tadi dimensi pengetahuannya apa yang akan kita ukur. Sedangkan proses kognitifnya adalah seperti ini ya. Mencipta. Nah kaitan dengan mencipta, tuliskan pernyataan penting yang termasuk. Jadi dia menuliskan sendiri berdasarkan apa yang dia sudah baca misalkan. Kalau dalam membuat karya ilmiah itu kan dia membuat satu paragraf saja ada yang disebut dengan paraphrasing ya. Jadi membaca sebuah tulisan kemudian diungkapkan kembali dengan kata-kata baru. Kalimatnya kalimat baru namun maknanya sama. Paraphrasing itu sama mencipta. Jadi menciptakan suatu kalimat baru walaupun maknanya sama dengan yang dirujuk, tetapi dia ungkapkan dengan cara yang berbeda. Kemudian ringkaslah dengan tepat isi dari suatu wacana. Misalnya wacananya atau dari buku kita berikan sebuah buku yang dia baca, kemudian buatlah ringkasannya. Tapi kalau buku di sekolah itu di SMA biasanya sudah ringkas-ringkas. Jadi ketika anak disuruh meringkas ya isinya nanti jadi sama saja karena sudah ringkasan ya. Mungkin bukan buku seperti itu ya. Ini biasanya kalau meringkas mungkin pekerjaannya menjadi diberikan misalkan jurnal ilmiah misalkan. Kalau di SMA apakah pernah seperti itu ya? Kalau di mahasiswa itu meringkas jurnal ya. Buatlah ringkasan, rangkuman. Biasanya saya minta dia baca satu jurnal, kemudian buat resume dari jurnal itu isinya apa. Jurnalnya harus bahasa Inggris, dia ungkapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu juga sudah kemampuan mencipta. Kemudian susunlah beberapa kesimpulan yang berasal dari data ya. Jadi ada dikasih serangkaian data seperti sekarang ya, data tentang korban yang pasien COVID naik turun tiap hari misalkan ya. Nah, dia kita berikan data kemudian suruh buat ambil kesimpulan. Itu juga adalah kemampuan menciptanya, artinya dia menganalisis dulu. Jadi mencipta di sini dia analisis dulu, kemudian buat lagi kesimpulan dengan kata-kata sendiri. Kemudian tulislah sebuah pernyataan yang dapat menjelaskan peristiwa berikut ya. Jadi ada peristiwa, kemudian peristiwanya begitu kompleks, tapi dia diminta membuat sebuah pernyataan. Kemudian tuliskanlah suatu rencana untuk pembuktian. Nah ini yang kaitannya tadi dengan ketika dia diberikan permasalahan, kita minta untuk membuat rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, buatlah suatu rencana untuk pembuktian. Atau dia membuat sebuah laporan, misalkan
eksplorasi ke lingkungan, ke suatu tempat yang ada industri kimia. Kemudian kita minta dia mengeksplorasi di sana dan membuat laporan. Susunlah rencana penyelidikan, kemudian tuliskanlah beberapa cara sesuai dengan ide Anda tentangnya. Jadi ini ya tiga pola dari level dari level proses kognitif menganalisis, menghafal dan mencipta ini kita bisa bisa mintakan siswa untuk berpikir. Berikutnya, nah saya ingin menjelaskan tentang apa itu inquiry. What is inquiry? Kalau tadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu semua pelajaran atau semua mata pelajaran itu kan sudah sebuah keharusan ya yang harus kita kembangkan. Tapi inquiry ini sebetulnya kalau di dalam sains ya, dalam kimia itu semacam kalau kita makan ya, orang Indonesia itu makan itu pakai nasi. Jadi kalau makannya tidak pakai nasi tidak enak. Jadi sudah suatu hal yang harusnya melekat sebagai kebiasaan atau aspek-aspek yang sudah harus dilakukan oleh orang kimia yaitu berinquiry ya. Karena kalau kita lihat IPA itu kan sebagai produk, proses dan sikap. Produknya itu adalah sekumpulan pengetahuan yang tadi dimensi pengetahuan, prosesnya adalah proses berpikir, proses melakukan percobaan atau inquiry-nya. Dan ini diharapkan nanti akan terbentuk sikap. Kita tahu bahwa kerja di laboratorium itu perlu hati-hati, perlu teliti, perlu disiplin. Maka mau tidak mau sebetulnya kita sedang mengajarkan kepada anak sikap untuk hati-hati, sikap untuk teliti, sikap untuk berdisiplin, kemudian jujur ya, jujur untuk melaporkan data. Jadi sikap-sikap ilmiah itu bisa terbentuk melalui proses pembelajaran. Sehingga kalau misalkan bagaimana kalau kita mengajarkan kimianya hanya sebagai produk, kita hanya mengajarkan konsep yang sudah jadi, maka sikap ini yang tidak akan terbentuk. Selain tadi keterampilannya, sikapnya juga tidak terbentuk. Karena itu inquiry bisa dipandang sebagai sebuah proses ya, proses pembelajaran aktif yang menekankan pada identifikasi pertanyaan atau permasalahan ya yang oke, ini panelnya menutupi ini ya. Oke. Jadi inquiry itu pembelajaran aktif yang menekankan pada identifikasi pertanyaan atau masalah dan menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui analisis data dan berpikir kritis. Nah, ini kalau Anda lihat di sini bahwa inquiry juga sebetulnya secara inherent sudah mengandung kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, inquiry sebagai proses ini mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak. Tapi ada satu, tidak hanya berpikir tapi juga bertindak. Bertindak dengan cara yang terkait dengan penyelidikan. Karena itu aspek yang dikembangkan dalam inquiry ini adalah mengajukan pertanyaan, ya, merencanakan atau melakukan penyelidikan, menggunakan alat dan teknik pengumpulan data yang tepat, berpikir kritis, logis tentang hubungan antara bukti dan penjelasan, mengkonstruksi dan menganalisis alternatif penjelasan, dan mengkomunikasikan argumen ilmiah. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di pendekatan ilmiah pada K13 itu sebetulnya mengadopsi pendekatan inquiry. Karena kan pertama itu siswa diminta mengamati, kemudian bertanya, kemudian setelah bertanya dia diminta untuk mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data dia harus mengasosiasi, yaitu menghubungkan antara bukti dan penjelasan, kemudian mengkomunikasikan. Jadi pendekatan ilmiah itu sebetulnya tidak lain mengembangkan aspek-aspek yang ada di dalam inquiry gitu ya. Oke, kalau kita lihat tingkatan inquiry ini ada empat tingkat ya. Saya berikan contoh ilustrasi ini memang di pelajaran IPA ya, tapi supaya lebih mudah lah.
Jadi ada tingkat inquiry pertama, ini biasanya kalau praktikum, itu umumnya inquiry-nya dalam bentuk konfirmasi atau pembuktian. Membuktikan sebuah prinsip melalui suatu aktivitas yang hasilnya telah diketahui. Contohnya misalkan, ini akan terlihat di dalam lembar kerja perintahnya. Misalkan begini, dalam penyelidikan ini Anda membuktikan bahwa fotosintesis dan bla, seperti ini ya, bla 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 ya. Sudah jelas di situ membuktikan. Oh, kalau di situ sudah membuktikan, memang dia dimintanya oleh kita hanya membuktikan. Nah, umumnya kalau konfirmasi atau pembuktian, maka di dalam LKPD itu sudah jelas disertakan alat, bahan, prosedur, sudah rinci. Sehingga seperti buku resep masakan atau disebut cookbook ya. Jadi siswa itu biasanya langsung siapkan alat bahan, ambil bahan, kemudian tuangkan 10 ml langsung dia lakukan. Nah, rame ya seperti itu. Tapi seringkali ini juga apa namanya? Jadi prosedurnya menjadi rutin. Siswa tidak diajak untuk berpikir kemampuan berpikir tingkat tinggi, tapi sudah lumayan tingkat inquiry-nya ini, berarti dia sudah melakukan tindakan inquiry-nya, yaitu tadi menggunakan alat bahan dan sebagainya. Dan ini cocok di tingkat inquiry yang pertama ini, kalau siswanya baru belajar dengan praktikum misalkan ya. Jadi melatihkan awal gitu ya, melatihkan awal untuk praktikum. Atau yang kedua, itu ada tingkat inquiry terstruktur. Inquiry terstruktur. Dalam inquiry terstruktur itu melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang disajikan menggunakan prosedur yang ditentukan. Prosedurnya ada ya. Namun hanya kita berikan prosedur dengan percobaan yang dasar saja. Biasanya dalam bentuk gambar dan nanti dimodifikasi oleh siswa untuk menyelidiki hubungan antar variabel. Jadi di sini sudah ada siswa itu harus mengendalikan variabel. Variabel mana yang menjadi variabel bebas, variabel terikat, kemudian variabel yang tetap. Ya, ini contohnya misalkan di dalam ini kan bisa misalkan praktikum laju reaksi gitu ya. Tapi saya akan berikan contoh nanti tidak di laju reaksi karena laju reaksi itu sudah kentara sekali mana variabel bebas, variabel terikat gitu ya. Kalau konsentrasinya diubah dari mulai yang pekat sampai yang encer, bagaimana hubungannya dengan kecepatan reaksi lah seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah menyelidiki pertanyaan ilmiah yang disajikan menggunakan rancangan sendiri. Jadi prosedur yang dipilih. Nah, rancanglah, jadi nanti pasti pertanyaannya berbeda, suruhannya berbeda. Rancanglah bagaimana hubungan ini, nah gitu ya. Jadi LKPD-nya ini tidak hanya menyajikan permasalahan tanpa memberikan prosedur kerja. Ya, jadi siswanya harus berpikir sendiri. Apa ya rumusan masalahnya, bagaimana ya hipotesisnya, bagaimana prosedur kerjanya. Namun dia sebelum bekerja tentu tidak boleh dengan menggunakan prosedur kerja yang dia sudah rancang tidak dikonsultasikan dulu. Tentu ini nanti akan berbahaya. Karena itu ada tahapan ketika dia membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, kemudian mengembangkan prosedur kerja, siswa mengkonsultasikan dulu prosedur kerjanya ini atau alat-alatnya itu sudah sesuai atau tidak kepada guru. Baru kemudian mengumpulkan data yaitu melaksanakan percobaan seperti itu. Jadi masih ada bimbingan namanya. Tapi kalau inquiry terbuka, dia mendesain sendiri penyelidikan. Sebetulnya kapan inquiry terbimbing itu bisa dilakukan kepada siswa? Nah, ini jika ibu bapak misalkan baru mau melakukan praktikum, kalau masuk langsung ke inquiry terbimbing mungkin siswanya belum terbiasa karena itu harus tahapan dulu. Pertama tahap tingkat inquiry pertama, kemudian diubah kedua, jadi dikasih gambar dulu ya. Nanti saya berikan ini tahapan seperti itu. Kalau yang keempat ini cocok misalkan sekarang kan apalagi mungkin ujian nasional itu sudah tidak akan lagi diadakan ya. Ya, saya zaman dulu ingat itu waktu saya lulus SMA itu harus melakukan penyelidikan. Jadi nanti kayak mahasiswa saya buat sebuah karya ilmiah misalkan menyelidiki yang ringan saja. Berapa lama waktu perendaman
apa pengaruh lama perendaman garam terhadap telur ya, kan bikin telur asin gitu ya. Telur asin kemudian direndam dalam garam. Nah, berapa lama sampai tingkat keasinannya itu kan berbeda-beda nanti. Berapa gram? Jadi ininya desainnya itu dibuat sendiri. Topiknya apa? Membuat telur asin, tapi membuat telur asin nanti kita pengaruh garam terhadap tingkat keasinan gitu ya, atau pengaruh apa gitu. Jadi itu mereka melakukan sendiri penelitian mini lah gitu. Nah, untuk LKS inquiry ini sebetulnya strukturnya seperti ini, ada pertanyaan atau diskusi tentang wacana. Yang pertama itu kita langkahnya tadi merancang percobaan. Merancang percobaan itu yang termasuk merancang percobaan, merumuskan masalah dan hipotesis jika ada, kemudian penentuan variabel yang diteliti, merancang prosedur, pemilihan alat dan bahan. Siswa ini harus diingat tidak bisa merancang percobaan, merumuskan masalah jika diskusi wacananya ini nih, wacana dan informasi dan konteks masalahnya itu tidak bersesuaian. Jadi wacananya berbeda dengan apa yang mau diselesaikan, itu akan sulit ya. Kemudian melakukan percobaan. Ya di sini melakukan percobaan diharapkan juga ada pengulangan atau replikasi. Kemudian mengolah data. Ya, mengolah data, penyajian, interpretasi data. Nah, ini merancang LK eksperimen berorientasi kemampuan inquiry. Jadi intinya LKPD atau LKS itu strukturnya hanya dua sebetulnya. Informasi, kita berikan informasi atau konteks masalah yang menginspirasi, kemudian buat pertanyaan atau perintah. Bisa perintahnya tentang melakukan percobaan, melakukan pengamatan, melakukan penyelidikan, melakukan atau mengkreasi suatu atau mengeksplorasi ya. Oke, ini saya beri contoh LK eksperimen ya. Misalkan begini, saya berikan wacana tentang seseorang yang demam, itu kan biasanya dikompres dahinya ya. Tapi ternyata kalau kompres dingin itu berbahaya, sehingga dokter kini lebih menyarankan untuk mengkompres dengan air hangat agar lebih aman. Nah, secara praktis sebetulnya kita tidak perlu menggunakan lagi kain ya. Nanti kain kalau kering seperti itu, tapi bisa menggunakan ini apa namanya? Yang namanya kantung instan dingin atau cold pack atau hot pack seperti ini. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan ya. Jadi kalau dipijit itu nanti ada dua kantung di dalamnya. Nanti kantung yang bagian dalam ketika kita pijit akan bocor, akan bereaksi dengan air di dalam kantung luar ya. Nah ini. Nah, ketika kantung kecil ini pecah, itu zat padat di dalamnya bereaksi dan air yang terdapat di dalam kantung luar sehingga nanti terjadi pelarutan dari zat padat yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu lingkungan yang dimanfaatkan untuk menurunkan demam. Di sini kita tidak berikan di konsep apa ya sebetulnya ini. Sebetulnya ini kan tentang konsep reaksi eksoterm dan endoterm, tapi kita tidak katakan tidak apa-apa ya. Dan ada clue-clue di sini, atau clue itu petunjuk ya. Perubahan suhu lingkungan yang dimanfaatkan untuk menurunkan demam. Di sini ada kantung instan dingin, ada kantung instan panas, nah gitu. Ini wacana, artinya wacana itu menimbulkan teka-teki. Jadi anak itu kita harapkan berpikir gitu, sebetulnya ini apa gitu ya, apa kaitannya dengan ilmu kimia. Nah, karena itu contoh tugas kinerjanya saya berikan dua pilihan tadi, level inquiry-nya. Bisa saja pertanyaannya hanya begini, tugas kinerja. Melalui percobaan Anda diminta untuk menyelidiki mana dari 3 sampel zat padat A, B, dan C yang telah disediakan yang sesuai untuk digunakan sebagai kantung pemanas instan atau pendingin instan. Jadi hanya gambar sampel A, sampel B. Tapi bisa kita sebutkan zatnya. Melalui percobaan Anda diminta untuk menentukan zat yang paling tepat digunakan sebagai pengisi. Nah, kalau di sini dia menyelidiki inquiry-nya inquiry yang lebih tinggi, tapi bukan inquiry bebas, ini masih inquiry terbimbing ya. Kemudian kalau ini sudah diberitahukan
Tapi yang di contoh 2 ini ada kemungkinan kalau siswa membaca dari buku, dia sudah menduga ini ceritanya pasti ke reaksi eksoterm atau endoterm. Kalau ini dia masih meraba-raba ya. Kemudian tugas kinerjanya dilanjutkan kalau yang contoh pertama kita berikan prosedurnya. Gunakan 1 gram zat padat ya terus ini. Kemudian dia diminta untuk mengukur padahal sudah ada gambar ya. Kalau yang kedua yang pertama itu hanya melihat gambar. Dia hanya merujuk pada gambar, kemudian dia harus sebetulnya bagaimana prosedurnya. Kalau yang ini dijelaskan satu persatu, karena tadi juga zat kimianya sudah diketahui ya. Ditimbang 1 gram sampel zat padat dan selanjutnya ya. Kemudian bahkan airnya juga sudah diukur berapa 20 mili. Nah ini prosedurnya sudah diberikan. Jadi bisa dilihat ini bedanya antara yang contoh 2, contoh 1. Mana yang mau dipakai? Ya tergantung ibu bapak nanti. Kalau siswanya memang masih baru mau melangkah mau praktikum, jangan dikasih dulu yang begini sebetulnya karena nanti jadi tambah bingung. Nah, contoh 2 mungkin lebih baik gitu. Jadi kita harus lihat kondisi siswa. Ya. Pertanyaan merencanakan percobaan. Bisa saja tadi wacananya sama, wacananya berbeda tetapi tugas kinerjanya dibuatnya dalam model yang berbeda, tetapi pertanyaannya sama. Jadi buatlah rumusan masalah dan tujuan percobaan, kemudian tentukan mana yang variabel bebas, variabel terikat, variabel tetap. Kan tadi ada 3 zat ya. Kita harapkan siswa menjawab variabel bebasnya adalah jenis zat gitu ya. Kemudian variabel terikatnya apa? Oh, variabel terikatnya adalah suhu, karena kita akan ukur suhunya ketika dilarutkan. Kemudian variabel tetapnya apa? Yang dikontrol. Jadi kalau zatnya berbeda berarti harus ada yang tetap. Apa ya? Volume air. Volume airnya semua harus sama. Kalau 20 ml, 20 ml semua. Kalau diaduk 1 kali, atau kalau semua diaduk. Kalau semua tidak diaduk. Nah itu. Pengadukan juga berpengaruh. Kemudian tadi mengukur itu selama 5 menit ya tadi ya. Saya jadi lupa ya. Nah, mengukur 3 menit, pembacaan suhu tiap 15 detik hingga 3 menit. Jadi dia mengukur 3 menit, tetapi dalam rentang 3 menit itu setiap 15 detik dia harus mencatat suhunya. Berapa suhunya? Terus dia catat untuk setiap zat yang diitukan ya. Jadi nanti dia akan mendapatkan grafik antara suhu dan waktu ya, suhu dan waktu. Nah, karena dia punya data suhu dan waktu, maka kita mintakan dia untuk membuat tabel ya. Buatlah tabel. Kemudian dia harus buat grafik ya. Buat grafik dari 3 zat yang tadi. Nah, kalau ingin penyelidikan atau percobaan mereka lebih baik, tentu harus 2 kali, harus duplo. Artinya dia melakukan pengukuran untuk setiap zat yang diukur tadi NaCl itu harus 2 kali supaya lebih teliti. Namun ini tentu tergantung nanti waktu yang dipunyai ya. Kemudian setelah itu dia diminta membuat grafik ya. Berdasarkan bandingkan masing-masing grafik. Jadi nanti dia akan lihat grafiknya mana. Kalau NaCl grafiknya naik atau turun atau datar gitu ya. Kalau kalsium klorida naik, turun atau datar. Nah, dari grafik itulah nanti dia bisa melihat sebetulnya yang mengalami kenaikan suhu, yang mana zatnya. Sehingga nanti zat padat manakah yang tepat digunakan sebagai zat pengisi kantung instan. Ya, gitu. Jadi kita sebetulnya mengajarkannya cuma tadi. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan panas. Contohnya melarutkan ini. Kalau dikatakan gampang itu. Nggak akan lebih dari 15 menit kan. Tetapi kalau kita berikan itu dalam bentuk konsep yang sudah jadi, maka kemampuan-kemampuan yang sebetulnya bisa dikembangkan untuk memperoleh konsep itu hilang. Ya. Tadi ini begitu banyak tadi bagaimana cara dia menggunakan termometer ya,
Menggunakan termometer itu kan ada juga yang salah, anak itu dipegang termometernya, itu apa namanya, batang termometernya, harusnya kan dipegang ininya, apa namanya tuh, benangnya ya. Jadi jangan sampai juga, dan harus tepat di tengah larutan. Kemudian tadi ada dia harus menimbang dulu, kemampuan menimbang, kemampuan mengukur menggunakan termometer, dan ini kemampuan berpikirnya itu adalah maaf, bagaimana siswa dari data tersebut membuat grafik ya. Membuat grafik kemudian menginterpretasikan, menganalisis grafik itu. Bagaimana kecenderungannya? Ini adalah kemampuan berpikir ya. Grafik itu sekarang itu data-data itu selalu disajikan dengan grafik. Menurut laporan itu literasi anak itu terhadap grafik itu kurang. Jadi ada yang belum bisa baca grafik, kecenderungannya seperti itu. Jadi sebetulnya grafik ini tentang apa? Ada masih banyak siswa kita yang belum bisa membaca grafik. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengajarkan kepada siswa bagaimana membaca data ya dalam bentuk grafik. Kemudian membuat bahasan dan kesimpulan. Jadi nanti dia dihubungkan dengan konsep reaksi eksoterm dan endoterm. Barulah dia bahas hasil temuannya dengan teori yang ada di buku. Kira-kira begitu ya. Nah, ini saya berikan contoh lagi LK eksperimen. Saya tidak akan berikan rincian pertanyaan seperti tadi. Mungkin ini nanti bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu guru. Nah, misalkan contoh LK eksperimennya adalah ingin mereaksikan logam dengan asam. Wah, dalam masa pandemi gini bagaimana Bu praktikum kayak begini? Sebetulnya gampang. Di rumah itu ada kulit telur biasanya dan ada asam cuka. Ini apa namanya, percobaan yang bisa dilakukan oleh siswa yang tidak berbahaya. Dia diminta menyelidiki bagaimana terjadinya gas ya, terjadinya gas. Jadi itu bisa untuk mengukur laju reaksi. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi misalkan ya, itu bisa diimprovisasi ke sana. Jadi praktikum di rumah, coba mereka bisa nggak kalau kalsium karbonat dan HCl nggak ada kan, khawatir tidak. Tapi kan kalau kulit telur banyak, daripada kulit telur dibuang-buang, dimintakan untuk membuat percobaan dari kulit telur dan asam cuka misalkan, kemudian dia minta difilmkan, kemudian coba kulit telurnya ada yang permukaannya yang dilembutkan, ada yang masih bentuknya agak besar gitu, kemudian beri asam cuka ya. Saya kira asam cuka kan tidak berbahaya, sehingga nanti dia lihat bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan gelembung gas seperti itu ya. Nah, ini idealnya ya kita kalau menghasilkan gas itu supaya terukur gasnya, maka tabung B itu kita balikkan, beri air, kemudian dimasukkan ke sini ya, dibalikan dengan menggunakan ini. Kalau tidak ada seperti ini, bisa improvisasi. Cukup 2 botol aqua, aqua gelas itu, gelas yang bekas air mineral ya. Gelas air mineral, kemudian kita beri selang dua-duanya seperti itu. Jadi nanti gas yang dari sini pindah ke satu ini, kemudian di bawah ini kasih lagi sedotan yang agak besar itu untuk memasukkan larutannya. Di dalamnya kemudian ada kulit telur yang tadi. Nanti dilihat gasnya. Jadi ada banyak percobaan yang mungkin nanti menjadi bekal untuk anak itu dengan kalau kita ingin. Nah, tapi kan yang penting nanti apa? Ya tadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana merancang percobaan, melaksanakan percobaan itu diberikan kepada. Nah, kalau ada lagi LK terbimbing ini kebetulan ada bisa saja dengan cara begini kalau siswanya itu sudah pernah belajar tentang sel elektrolisis, tetapi kita ingin menguji dia tuh sebetulnya sudah paham tidak dari hasil praktikumnya itu tentang sel elektrolisis. Tidak usah diberikan soal sel elektrolisis lagi sebetulnya, karena kalau dari praktikum ke praktikum lagi kita buatkan dengan cara seperti ini misalkan ya. Anda diminta untuk melakukan percobaan agar pada klip kertas kan dari logam ya, terjadi perubahan warna dan penambahan berat. Nah,
Kemudian di meja Anda telah disediakan 3 logam, yaitu besi, seng, tembaga, serta larutan asam asetat, HCl, dan CuSO4. Rangkai percobaan yang disediakan. Sebetulnya yang berfungsi itu cuma 2 saja mungkin, atau CH3COH itu tidak berpengaruh. Tapi kita minta selidiki, apakah dengan menggunakan larutan itu nanti terbentuk perubahan warna? Kan tadi klipnya itu warnanya warna putih perak ya, perak. Nah, kalau dia berubah warna berarti dia harus jadi warna kuning. Kuning dari mana? Ya, apakah besi yang membuat dia jadi warna kuning? Apakah seng? Apakah tembaga? Nah, di sini dia harus berpikir kalau merangkai itu mana yang jadi katode, mana yang jadi anode. Kemudian bahan kimia larutannya mana yang cocok. Nah, itu ya. Jadi ini inquiry yang bentuknya menjadi seperti soal ya. Ini mungkin maaf, ini dulu ini keluar tes seperti ini pada KSM ya. KSM tahun 2018. Jadi siswa ada ada ujian eksplorasi, diberikan soal seperti ini saja untuk dia lakukan, diberikan. Dan memang yang bisa menjawab pertanyaan seperti ini tentu hanya siswa yang tadinya sudah pernah praktikum elektrolisis. Kalau yang tidak, dia bingung. Jadi dari jawabannya itu ya ada yang merangkainya ya salah gitu ya. Jadi ini salah satu cara. Jadi bagaimana mengukur siswa keterampilan di laboratorium bisa dalam bentuk soal seperti ini, dan kita mintakan mereka untuk melakukan percobaan ya. Jadi tidak usah lagi diberikan masukan sekian. Nah, dia harus berpikir seperti ini ya. Oke. Izin Nah, Bu ini Ibu. dikit lagi ya Bu. Nah, jadi LK Praktikum itu judul praktikumnya diturunkan seperti inilah, kita ini saja ya, tinggal 2 slide lagi. Nah, ini ada bagaimana kalau praktikumnya virtual. Ini sebetulnya kita coba ya, jalan nggak ya. Nah, ini saya insertkan praktikum virtual ini via laptop gitu ya, via Microsoft 365. Ternyata add-ins-nya ini bisa masuk dengan cara seperti ini, jadi nggak usah keluar dulu, bisa langsung insert di sini. Contoh misalkan kalau tidak memungkinkan praktikumnya sekarang, ini ada praktikum asam basal virtual, tinggal kita buatkan pertanyaannya, buat pertanyaan dan tugas kinerja berdasarkan simulasi PET ini. Ya, jadi how do strong. Nah, kemarin di prodi pendidikan kimia yang hari minggu itu juga sudah memperkenalkan mengenai laboratorium virtual seperti ini. Namun memang untuk sampai bagaimana menyusun LKS secara terinci ini memang perlu waktu lagi mungkin ya. Itu saja mungkin Bu Nada. Ya, saya keluar dulu. Ini saya ingin memperkenalkan dulu sedikit inilah iklannya. Kebetulan saya membuat buku tentang evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Ini buku ini juga membahas mengenai yang tadi saya jelaskan. Jadi mungkin nanti kalau Ibu Bapak menemukan buku ini itu bisa cukup membantu mungkin ya, bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berpikir tingkat tinggi seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti bisa kita elaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Baik,